kasihnya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Haleluya. Ya, bulan ini Agustus tema kita adalah worship Him atau memuliakan Memuliakan Tuhan. Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, malam hari ini Tuhan masih izinkan kita semua untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita nikmati bersama-sama malam hari ini, untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh meninggikan Tuhan, dan kita bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan Yesus malam hari ini. Karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, kami ada saat ini. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, kuasai setiap kami.
sehingga malam hari ini kedatangan kami tidak sia-sia, tetapi kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa malam hari ini, dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah doa lawatan malam hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya atas pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami mau bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama masuk untuk memberikan Tuhan Yesus pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, bersama serukan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan. Ya Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan
hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hatiku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil nama Yesus. Yesus, ku sembahkan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu. Hanya untuk kami rindu sidang jemaat naikkan pujian ini dan serukan namanya. Yesus, mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu, kita bersama-sama menyembah Dia. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Dengan lebih lagi katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu,
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pergunakanlah malam hari ini untuk memuji dan menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah yang lain yang patut kita puji dan kita sembah. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan, sebab nama-Mu besar. Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah tidak sekali-kali kami meninggikan Allah lain. Biarlah kami hanya meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bersama-sama berdiri. Rasakan kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Rasakan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata lukiskan bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama katakan sungguh besar, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
segala pujian. Oh, bersama katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dengan lebih lagi katakan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari naikkan pujian ini, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan. Yes, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. melebihi Segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Dalam Kami mau terus meninggikan Engkau. menyembah, dalam roh Dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk meninggikan Engkau Yesus. Dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Oh, kami tinggikan Engkau, melebihi segalanya,
melihat setiap hidup kami. Apakah kami sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan? Kiara lama kira la para pasyaka. Kiara la sikara la para. Selidiki setiap hati kami. Biarlah setiap pujian kami malam hari ini manis Engkau dengar Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kiara lama shikira la yara sikara la para la. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Allahku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama katakan, ya Tuhanku, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renung. Persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Tuhan,
bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu-ribu syukur. Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Semua ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya tiba kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau pekerjaan setan iblis yang tidak mengganggu pikiran hati kami, kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah kami. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, yang mau duduk bawah boleh, yang tidak bisa duduk bawah tidak apa-apa. Ya, saya tunggu sampai semua duduk. Sudah. Yang di atas tidak mau duduk bawah, sini juga tidak apa-apa. Awas jatuh. Duduk di depan tidak usah bayar. Duduk depan tidak usah bayar. Ya, tidak repot. Lah, Nyo ini pintar nih. Ya, puji Tuhan. Sudah, tidak usah keluar masuk ya. Oke, duduk semua. Duduk. Oke. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu kemerdekaan. Semua katakan 2-3, kemerdekaan, saudara ya. 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara ya. Jadi dikatakan sebab Tuhan itu adalah roh, saudara ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan sering kita artikan sebagai keadaan di mana kita itu terbebas dari berbagai penindasan, tekanan dari kekuatan pihak lain, saudara. Kalau kita mikir Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus, tahun berapa? 1945. Saya mikir, saudara, kenapa mama saya itu melahirkan kok pas tanggal 17 Agustus tahun 1945, saudara. Jadi hari ini nanti Agustus tanggal 17 itu saya ulang tahun yang ke-80 tahun, saudara. Jadi nunut bendera berkibar. Jadi saya tidak pernah ikut ulang tahun bendera berkibar. Kalau dikatakan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kelahiran saya, gitu ya. Jadi saya ganti sendiri, saudara. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen, saudara. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan dari tawanan iblis. Tindakan iblis dikatakan kuasa dosa. Orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah merdeka dari dosa, dari belenggu iblis, saudara, kita ini dapat memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini, dari hal-hal apapun juga kita bisa memuliakan Tuhan. Saudara, saya mikir juga ya, kok mama saya itu melahirkan 17 Agustus 45, saudara. Tapi jamnya itu jam 4 pagi, saudara. Kan merdeka jam 10 pagi. Tapi ini jam 4 pagi, mungkin mama tidak kuat ngempet gitu loh. Jadi melahirkan cepat gitu loh. Ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting masuknya kan jam 4 kan sudah masuk pada tanggal 17 ya. Jadi saya nunut aja, saudara ya. Ciri-ciri yang telah dikatakan orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu apa? Merdeka dari apa? 1, belenggu dosa. Katakan 2-3 apa, saudara? Belenggu dosa. Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tadi kita nyanyi satu kata, hamba kebenaran. Kalau hidup kita dalam kebenaran itu, ya pasti saudara merasa apa, saudara? Kalau kita dimerdekakan dari dosa, hidup dalam kebenaran. Hidupnya itu selalu menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Galatia 5 ayat 1, supaya kita itu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
Kalau kita dikatakan merdeka, kita karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi apa saudara? Dikenakan kuk perhambaan. Apa artinya kuk perhambaan? Hidupnya tetap dalam dosa, hidupnya tidak ada perubahan. Kalau misalnya orang kikir, tetap kikir sampai mati, saudara. Itu namanya kuk perhambaan yang selalu tidak bisa dikatakan tidak sungguh-sungguh merdeka, saudara. Hukum yang kedua adalah hukum maut, saudara. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari apa, saudara? Dari Kristus, dari apa? Hukum dosa dan apa? Hukum maut. Dosa upanya maut, ya. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kita itu sudah dikatakan dimerdekakan, hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, dikatakan kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Senang ya kalau kita hidupnya dari hukum dosa, sampai mati pun kita masuk neraka, saudara. Makanya ada orang mengatakan, orang tuh aneh ya, waktu hidup tidak bisa sayang, waktu mati ditangisi. Waktu hidup istrinya dipukul terus sampai kalau ke gereja, aduh Bu, kaki saya diinjek-injek, katanya. Sakit mas. Tapi kemarin waktu mati, taruh di peti mati, ditangisi terus. Saya mikir ini tangisan air mata buaya ini. Ya apa enggak, saudara? Waktu hidup tidak disayang, waktu mati nangis, saudara. Itu apa artinya? Bocai lah ya. Bocai. Adik saya juga gitu, suaminya jahat. Itu kalau mukul, saudara, enggak mukul motong gini. Mukanya taruh di sini, dikepit, tangannya diikat, dipukul gini. Padahal adik saya itu yang keempat tuh cantik sekali. Kalau ketawa datunya gini. Aduh sayang, akhirnya sampai mukanya tuh hancur, saudara. Lalu saya katakan, kenapa kamu tak cerai mari mah? Kata yang manggil saya ngah. Terus tapi Tuhan kan bilang tidak boleh diceraikan kecuali mati. Ya tapi masuk kuat dipukuli terus itu. Akhirnya saudara dia doa terus doa, akhirnya dia diubah sama Tuhan, istrinya tuh jadi kerjanya semangat, jadi kaya sekali di Malang itu, sampai beli rumah, ada kolam renangnya, saudara. Oh mulai saat itu suaminya mulai takut, karena apa? Merasa yang berhasil itu istrinya. Waduh saudara, makanya kalau pikir ya, istri atau perempuan itu jangan jangan dihina, jangan dikecilkan itu. Kalau istri yang suka kerja, semangat, bisa berhasil apa enggak? Bisa apa enggak? Ya saya enggak ngasih contoh saya ya, karena memang nyatanya begitu loh. Kalau dulu saya bilang, Pak, kita pindah jangan punya gereja di kampung. Anaknya tambah besar, jadi kampungan gitu. Sudah punya gereja, nyari gereja lagi. Iya, tapi enak di pinggir jalan, sing besar gitu loh Pak. Gerejanya di pinggir jalan yang lebar jalannya, jadi tidak kayak gini. Tahun 79 saudara, daerah Mejen Sungkono itu one way masih alas tinggi-tinggi, tanah itu murah sekali, 3.500 itu harganya cuma 3,5 juta. 1 meter 10.000, ada enggak 1 meter sekarang 10.000, ada enggak? Wah, sekarang saudara tahu, wah harganya mil-milan, bukan mil, ya miliar toh ya, mil itu ya. Waduh saudara, sampai saya mikir, aduh Tuhan, kalau saya lihat itu gereja 3 tingkat lagi, dan dulu uangnya 3 tingkat, tidak punya uang, cuma ada 2 juta uang seket. Ditanya insinyurnya, mau bangun berapa? 3 tingkat, uangnya 2 juta uang 50, macam-macam. Tidak macam-macam, 1 macam aja gitu. Akhirnya besi dikirim 72.500.000. Aduh, matang aku. Ditumpuk saya. Besok kirim lagi besinya 26.500.000. Tahun itu semen itu masih 6.000. Kira-kira uang segitu besar apa enggak, Saudara? Besar apa enggak? Wah, enggak besar lagi. Sampai akhirnya bonnya tumpuk segini. Terus saya mikir, ini aku biarpun khotbah sampai mati nyari duit segini, enggak bisa nih, enggak bisa. Tak lapor sama Tuhan. Saya doa gitu, kan Tuhan bilang kalau kamu minta akan diberi ya, kecuali menurut maunya sendiri. Wah, saya serahkan Bapak, ini bonnya sudah banyak. Kalau Bapak tidak suruh tidur, saya tidak tidur. Kalau Bapak
tidak dengar doa saya sampai mati, biar nanti masuk surat kabar ada pendeta mati dan kasih duit Tuhan. Tak gitu kan. Jadi saya sudah kurang ajar ya. Tapi itu bahasa kunonya puk-tepuk, terpaksa saudara ya. Akhirnya saudara tahu, jam 1 sembahyang tidak dengar, jam 2 tidak dengar, jam 3 tidak dengar, jam 4 kurang seperempat. Suara Tuhan bilang, tidurlah, aku dengar doamu. Saya boleh tidur Tuhan, tidurlah. Wah, saya mau tidur. Begitu mau tidur, ada bunyinya, apa itu? Itu loh. Bel itu kan dulu kering gitu ya kan, tidak pakai WA. Sekarang kan WA di mana-mana bisa dibawa. Dulu tidak ada, teleponnya kan di rumah tuh ya. Kering. Tuh, mau tidur ada kering. Siapa ya? Terus saya tanya, halo, shalom, selamat pagi. Ini siapa? Ini Bu Esther. Betul. Aduh Bu Esther, saya semalam tidak bisa tidur. Sama, saya juga tidak tidur. Ada apa sih? Ini loh kata Tuhan, hasil pertama saya, suruh kasihkan Bu Esther semua. Oh betul, kata Tuhan, ku dengar doamu, tak pas-pas no gitu. Akhirnya, bisa ndak datang ke sini? Oh bisa. Mau nerima duit ndak bisa? Bisa. Biarpun jam 4 mau berangkat. Tapi sopirnya ndak mau bangun. Ayo, namanya Nono, bangun no. Entar no, anu tante, wong jam 4 tok ngambil baju bekas. Bu enti jam 8, bangun ndak? Ndak bangun tak pecat. Bangun deh, ngantuk-ngantuk. Macam-macam ya, hati-hati. Sudah sampai di rumahnya, sudah Bu Esther, ini loh, uang saya hasil pertama, bawa semua. Saya sampai bingung, ini uang apa-apa ya? Dibawa bantal guling itu, dipenuhi semua, sampai sak banyaknya, bawa semua. Wah, saya tak ambil, tak uncan-uncan oleh mobil. Uncan, sopirnya ikut, ala tante, uang baju bekas kok jam 4 ya, Bu ya jam 8. Sudah diam ya. Bu ngamuk-ngamuk, jalan terus, sudah lurus, lu ndak menggok-menggok, iya pokoknya yang betul. Sudah selesai, saudara tahu, waktu saya khotbah 1 minggu kemudian, saya bilang itu pelayanan hasil dari doa semalam suntuk. Waduh saudara, itu uang, jadi dia kaget, loh itu, yang dulu uncana itu uang tante, oh nek ngomong be kamu bahaya, pokoknya nih ada duit cep, anjing diem, ya ndak? Bahaya apa enggak? Ini ada uang. Kalau saya punya uang cuma 5 juta dari bank, jari saya dipotong kok. Saya ini sebetulnya nyawa nyambung saudara. Sudah 7 kali mau mati, tidak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet. Karena apa? Waktunya belum sampai, ngerti enggak? Makanya sampai saya bilang, aduh, saya seneng ya. Kok bisa sampai, apa namanya, pedang 4 loh saudara. Tangtung. Loh, saya bilang, salah apa saya ini kok mau dipukul pedang, 1 kena besi apa kayunya das gitu, tapi batuk saya sekarang ini masih V gitu dong, sini sebelah sini, tapi tak tutupi rambut kan tidak kelihatan ya. Terus aduh, akhirnya saya gini jari saya kena, hilang, tuh hilang ya opo di mana ya, sudah ketemu di pasir, terus saya pergi ke dokter bilang ada uang 1,5 juta. Gini loh dokter, sambung dulu nanti saya bayar. Tidak bisa, tidak ada uang, tidak kerja. Waduh ya apa ya, saya sembahyang saudara. Sembahyang, akhirnya ada dokter lain bilang, ibu siapa? Saya ini hamba Tuhan. Oh hamba Tuhan. Langsung dibawa ke Adiwusada. Langsung disambung dari dipotong tuh jam 1 siang saudara. Itu masuknya di kamar Oka itu jam 7 malam sampai jam 2. Jadi baru disambung uratnya itu 26. Padahal ini 1 urat ribuan saudara. Jadi disambung 26. Lama-lama kering apa enggak? Kering. Tidak bisa nih kering, potong lagi. Tidak sakit. Loh sing motong tidak sakit, sing dipotong sakit pikir saya. Ya apa caranya? Ya sudah tak kasihkan. Waktu dipotong sakit dokter. Darahnya muncrat lagi. Nah, tandanya nek sakit, Bu Esther tuh sehat. Oh, nek sakit sehat. Ya wis tidak apa-apa wis. Untung saya ngomong sakit. Nek enggak terus dipotong terus, lama-lama habis 1 nih saudara. Tapi nek gini kan enggak kelihatan ya, puji Tuhan. Tapi saya kesaksian ini, mungkin saudara mikir, cuma kesaksian gitu. Ya memang kalau tidak mengalami sendiri, ya enggak apa-apa gitu, cuma dengar itu ya. Coba saudara ngalami sendiri, bisa enggak mikir itu loh, mikir bisa enggak? Nyawa ini di ujung tanduk saudara, ya apa enggak? Tiap kali saya pelayanan, apalagi di Papua, waduh, itu kalau bukan Tuhan mati saya sungguhan.
Karena di sana tuh senang makan dagingnya orang. Katanya itu empuk dagingnya orang itu. Mulai kecil sudah minum susu gitu loh. Daripada dagingnya sapi itu makannya rumput katanya. Waduh, sampai saya bilang, Tuhan, sampai saya mati Tuhan di Papua. Tapi saya ini orangnya ulat, saudara. Saya doa, kalau saya sudah doa, dia bilang, oh mama datang gitu. Pesawatnya kan pesawat capung isinya 3. Jadi pilot saya dan di belakang ibu gembala. Waduh saudara, itu perjuangan betul. Semua katakan amin saudara. Kalau kita perjuangan di sini nih, wah seperti masuk surga saya ya. Walaupun tadi tidak ada orang, saya duduk tidak apa-apa. Tenang gitu loh duduk daripada terlambat gusak-gusuk, wah bahaya juga saudara. Saya pernah khotbah di atas genteng, hubungan genteng, itu di Kalimantan, Pangkalan Bun. Pendetanya tidak ikut, tapi dia tuh cuma nyuruh, sudah di sana ya kata. Naik perahu katanya. Perahunya kecil, terus ada buntutnya muncul gitu. Itu apa? Ya biasa itu ekor buaya. Loh, kan enggak bahaya. Enggak, itu sama-sama ke sana. Mateng aku, ya apa caranya? Sudah jalan saudara tahu. Sampai di rumah di situ banjir. Jadi orang di dalam rumah itu keluar di atas genteng, di Wuwungan. Nah saya juga ikut di atas genteng. Jadi khotbahnya di Wuwungan, jemaatnya di bawahnya genteng itu. Ada enggak jemaat? Ada enggak pendeta yang khotbah di atas Wuwungan genteng? Ada enggak? Pak, ada enggak? Ya cuma saya loh Pak. Ajaib Tuhan ya. Sampai saya bilang, enggak apa-apa itu buaya itu nih orang baik enggak mau makan. Loh Pak, nih buaya lapar Pak. Bisa makan toh? Tak gitu. Ya enggak tahu lagi mah katanya. Loh ya iya betul. Orang kalau lapar semua dimakan ya apa tidak? Apalagi namanya buaya, masuk ngerti tuh. Ini orang baik enggak baik. Bukan lapar disikat aja ya apa tidak? Ya tak pikir dalam hati saya, sudahlah terserah apa-apa. Yuk kita teruskan sekarang ya. Hukum maut ya, sudah ya. Hukum maut yang dikatakan Roma 8 ayat 2 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai pengudusannya apa? Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pokoknya kalau kita hidup dalam kehidupan yang kudus itu, akhirnya itu hidup yang kekal. Semua katakan amin saudara. Walaupun kita ini ya, di dunia ini kan banyak pengaruh ya. Hidup kekudusan, macam-macam itu kalau kekudusan biasa dalam gereja. Pokoknya kita yang penting banyak uang. Waduh saudara, itu namanya orang yang belum bertobat saudara ya. Roma 8:21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah dalam pengharapan itu, dikatakan makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi kita ini sudah sudah dilepaskan dari perbudakan kebinasaan. Yang ketiga itu adalah perbedaan, saudara. Galatia 3 ayat 28 ya. Dalam hal ini kita dikatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah apa? Satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau berkat itu, laki-laki nomor 1 berkatnya, enggak ada. Laki diberkati, perempuan juga diberkati. Katakan amin saudara. Tidak ada laki perempuan berarti berubah kelamin, bukan. Tidak ada perbedaan gitu loh ya. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Krit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi dalam Tuhan kita semua itu tidak ada perbedaan. Orang Krit, orang yang bersunat atau barbar. Makanya kalau di Indonesia ini kan sukunya itu macam-macam itu ya. Apalagi kalau di Papua itu bahasanya itu 164 sudah. Sampai saya bilang, ini gunung satu bahasanya lain, gunung satu bahasanya lain.
Jadi kalau diterjemahkan itu nanti gunung sini yang menerjemahkan lain, sini terjemahkan lain. Tapi kadang-kadang menerjemahkan itu lucu-lucu gitu loh, saudara, apa? Kalau saudara percaya Yesus itu apa? Saya ini mau ketawa tak empet, saudara. Karena apa? Kayak lucu gitu loh. Tapi saya kalau ngempet atau saya ketawa, kepala saya dipotong. Jadi saya empet aja, wis tak empet aja. Ya begitulah. Juga termasuk keseksaan juga gitu loh. Tapi puji Tuhan saya bisa melayani di Papua selama 37 tahun. Sekali terbang 50 juta. Bawa kaos 1000, topi 500, super mie juga kadang-kadang 200 gitu ya. Kemudian di sana setelah khotbah, kemudian saya masakkan super mie itu, mereka dikasih makan semuanya. Mereka senang sekali, saudara. Kadang-kadang tak bawakan baju, kaos ya. Itu masukkan itu baju kaosnya, nggak ngerti sudah, jadi dari tangan sama kepala jadi satu di tengah. Salah Pak, ini tangannya kanan satu, kiri satu. Karena tidak biasa pakai baju, saudara. Pakai celana ya gitu. Kan ada 2 lubang, itu enggak dua-dua dimasukkan satu. Enggak bisa jalan Pak, keseretan tak gitu kan. Caranya gimana Mas? Satu ke kanan, satu ke kiri. Oh gitu, iya tak gitu kan. Waduh, walaupun gitu kotekannya enggak dilepas, jadi muncul di tengah gitu. Ya tapi saya biar aja. Tapi kalau dia minta doa, saya bilang duduk. Tapi enak berdiri Mama, enggak bisa duduk. Kalau enggak, kotekannya nyucuk saya. Duduk. Nah, duduk dia. Kalau duduk, saya doakan. Kalau enggak mau saya. Sebetulnya ada fotonya, saudara. Pelayanan saya ini sudah 67 tahun. Dari umur 13 jadi guru sekolah minggu, sampai sekarang umur 80, jadi sudah 67 tahun ya. Adik-adik yang masih muda belum lahir ya. Tapi saya sudah ngoceh loh. Yesusku memang apa? Luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada. Cepat bayar yang ada. Berkatku yang luar biasa. Ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana apa? Ya sudah terserahlah. Ya, jadi saya pikir aduh Tuhan itu ajaib ya. Saya mau datang di sini sudah berhari-hari itu saya menyediakan khotbah apa yang cocok gitu ya. Tapi saya mikir kemerdekaan aja, sampai saya pakai merah putih bukan bukan gaya-gayaan bukan. Karena saya ini selalu ingat kelahiran gitu loh. Jadi kalau merdeka kan pakai merah putih gitu ya. Makanya saya selalu begitu saudara ya. Kita teruskan sekarang. Lanjut, bagaimana menerima kemerdekaan. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu itu mengetahui apa? Kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kalau kita tidak ngerti kebenaran, mungkin kita belum merdeka, saudara. Kalau orang sudah merdeka, hidupnya itu kan dalam kebenaran. Hidupnya bukan benarnya sendiri, tapi kebenarannya firman. Yohanes 8:36, coba. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Anak itu siapa? Yesus Kristus. Semua katakan amin ya. Apa yang harus diperbuat setelah dimerdekakan? Kalau sudah merdeka itu apa yang harus kita perbuat? 1, melayani. Semua katakan 2, 3. Apa saudara? Melayani ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan, kita harus apa saudara? Melayani. Kata 2, 3 apa? Melayani. Melayani itu bukan hanya khotbah di mimbar. Mimbar ini paling ya 1 jam kalau misalnya seminar. Tapi melayani, orang lapar dikasih makan. Melayani enggak itu saudara? Melayani enggak? Saya ini sampai enggak bosan ya. Semoga diizinkan oleh
adik kita nih Evi bawa dompet itu melayani untuk tabur tuai. Artinya tuh ambil terus menabur gitu loh. Tapi jangan seenaknya karena itu juga bikin dompet ada tulisan Jesus Love Me. Itu hasilnya saya kirim ke Toraja karena panti asuhan saya dulu 200. Biasanya saya kirim 20 juta satu orang 100 satu bulan. Tapi ada pandemi saya kirim 10 juta. Satu orang 50.000 untuk makan satu bulan. Cukup enggak? Akhirnya enggak cukup. Mati. Sakit, kena pandemi. Aduh saya pikir, sekarang sisa berapa? Karena adik saya yang jaga. Tinggal 120 mah katanya. 120, jadi yang mati itu sampai 80. Banyak apa sedikit sudah? Banyak ya. Saya mikir, aduh kayak apa caranya aku bisa nolong ya. Umur tambah, tenaga pasti ada kekurangan. Untuk nolong itu caranya ya apa? Satu-satunya ya bikin dompet. Supaya tabur tuai, biarlah jemaat di Mahana ini dia bisa ikut pelayanan, menabung gitu loh. Melayani, semua katakan 2, 3, apa saudara? Melayani, ya itu ya. Yang kedua, jadi hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16 ya, menjadi hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Semua kata juga sebagai apa saudara? Hamba Allah. Hidup yang merdeka bukan seperti dikatakan menyalahgunakan. Wah aku sudah merdeka, aku enak berbuat dosa apa, enggak apa-apa. Bukan itu saudara. Tetapi dikatakan merdeka itu jangan untuk diselubungi untuk kita. Melainkan dikatakan hidup sebagai hamba Allah. Semua kata 2, 3. Sebagai apa saudara? Hamba Allah. Kalau jadi hamba Tuhan kira-kira hidupnya itu diperbaiki bagus apa enggak saudara? Kalau jadi hamba Tuhan itu loh saudara, saya tanya, kalau jadi hamba Tuhan itu apa boleh sembarangan gitu? Boleh enggak? Ada anak Tuhan itu utang sama saya. Ma aku mau sekolah, anak enggak punya duit. Saya utang apa Oma katanya? Ya wes kebetulan saya ada uang ya, tak kumpuli betulnya untuk anak sekolah saya juga. Habis gitu saya tagih, Bu nek bisa dikembalikan uangnya. Pendeta kok nagih-nagih? Loh, saya bingung. Nah dulu itu utang apa? Minta tak gitu kan? Kan bilang utang. Ya wes, pendeta nagih-nagih. Tak kasih 1 bulan 50.000. 3 juta, mau cicil 1 bulan 50.000. Kira-kira berapa tahun itu? Bisa enggak mikir? Wah, saya pikir, wis kapok aku ya. Dan kali kalau ada orang minta pinjam, wis tak kasih aja. Seadanya tak kasih. Boleh nyicil 2 kali 50-50, bulan ketiga tak bayar lagi, minggat orangnya. Aduh, saya udah mati. Aneh ya manusia di dunia ini ya. Ditolong malah mentung pikir saya. Itu namanya apa saudara? Pring jomplang semut ireng nyokot. Nek utang gampang, nek nyau repot. Iya apa enggak? Nah iya toh, kan kayak pring jomplang semut ireng nyokot. Nek utang gampang, nek nyau repot, ya enggak? Susah. Makanya nek pendeta tuh jangan ngasih utang saudara. Malah dilokno pendeta kok nagih-nagih. Saya sampai mikir, aduh lain kali enggak mau dah. Tak mau ngasih iwes, lebih baik tak kasih sakwati gitu aja ya. Berikut saudara yang ketiga saudara ya. C, kejar apa saudara? Kekudusan. Semua kata 2, 3. Kejar apa? Kejar apa? Kekudusan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah. Yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah hidupnya itu dalam kekudusan, ya, ada buahnya kekudusan, dikatakan kamu itu masuk di dalam kesudahannya itu hidup yang kekal. Saudara, tanpa kekudusan kita tidak bisa memandang Tuhan. Mandang aja tidak boleh, apalagi masuk surga tidak boleh. Saya itu kadang-kadang mikir ya, kenapa saya ini kok panjang umur gitu. Dikasih panjang umur kok enak, tidak enak.
Bukan, maksudnya itu kalau kita hidupnya tidak dalam kekudusan, itu tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, saudara. Ya, makanya waktu saya dulu hamil di luar kandungan, sudah dioperasi, dokter bilang ini kalau misalnya 4 jam tidak cepat dibuang, ini masuk ke jantung, mati katanya. Cuma 4 jam, sput, operasi selesai. Tapi saya tidur, mungkin biosnya kelamaan, sampai 2 hari tidak bangun-bangun. Tapi saya senang karena apa? Saya bersama dengan malaikat. Senang gitu ya, lihat badan saya di bawah, aduh saya tidak mau ke sana. Tiba-tiba ada suara malaikat bilang, kembali, beritakan Injil. Saya tidak mau, saya tidak mau. Di badan itu saya susah sekali. Mau makan tunggu kolektor minggu Senin habis. Saya di sini dengan malaikat. Kembali, beritakan Injil. Tiba-tiba, tidak mau. Akhirnya suaranya itu hilang, saudara. Lalu saya bangun. Tadi bilang, kembali beritakan Injil. Oh, berarti saya masih hidup. Berarti Tuhan masih memberi saya nyambung gitu loh. Artinya masih ada kesempatan hidup. Makanya saya itu bersyukur sama Tuhan, saudara ya. Kalau saya masih ada kesempatan hidup, saya bisa melayani, itu satu berkat Tuhan, saudara. Walaupun saya sendirian, kadang bulan 2 itu ke Holland, hujan es. Kalau dijemput jam 1 malam, pulangnya jam 5 pagi. Selama 2 minggu. Kalau misalnya saya tidak ada kekuatan Tuhan, pasti itu sakit, saudara. Tapi saya biasa, duingin selimutnya 4 itu masih tembus. Waduh, kenapa ya? Ada oma-oma bawa mobil setir. Oma pulangnya sama siapa? Sendiri. Loh, tidak bawa teman. Antara kira-kira Surabaya Malang. Tidak apa-apa. Loh, kok sampai datang sendiri? Iya, Wester baru datang. Sudah lama tak tunggu. Loh, gini loh kan, suasana pandemi kan tidak boleh masuk ke negara-negara. Makanya saya cekam mesti datang katanya. Waduh, hebat saudara. 82 nyetir sendiri. Coba saudara saya tanya, saudara datang sini hujan es. Mau datang sini enggak? Hujan es loh. Datang mau enggak ke gereja sini? Gap ini loh, mau enggak? Wah, pasti orang bilang hujan, tidak mau, aku tidak datang gitu. Tapi kalau di Holland, saudara mau, tidak mau, datang saudara. Itu jas semua digantung di luar, semua digantung, semua ya. Kalau orang sini digantung bareng gitu, dipilih singan, ayo lek, ambil si api, diambil. Loh saya tidak ngerasa, ini cuma ngomong ambil. Aduh, minta ampun saudara. Tapi di sana itu tidak ada. Pulang itu ke Jepang. Dari Jepang itu memang adatnya tidak suka saya. Kalau misalnya patah cinta atau di PHK, langsung dia apa namanya? Kalau di sana itu bunuh diri itu katanya terhormat. Jadi keluar pakai dasi, pulang, keluar pakai dasi, pulang. Hari ketiga tidak pulang berarti sudah ini apa? Bunga sakura ini di tengah itu ada gantungan. Dia sudah gantung jatuh, tinggal ditimbun pakai pasir gitu aja. Saya persis kayak menutupi sampah gitu loh. Mana papamu? Oh sudah gantung diri gitu. Enak ya sudah. Tidak ada pikiran itu dosa atau masuk neraka. Tidak mikir, ngerti tidak mikir? Tidak mikir itu sudah. Pokoknya mati masuk neraka. Tidak tahu neraka, tidak tahu surga gitu. Makanya pekabaran Injil kalau di Jepang tuh antara susah dan tidak susah. Karena di Jepang itu harus pakai bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia gereja ada, tapi tidak banyak, sedikit saudara ya. Tapi saya tetap bersyukur masih bisa melayani di sana. Pulang ke Australia, pulang lagi ke Amerika. Aduh saudara, pikirnya murah, ngambil yang murah. Tahu ternyata walaupun murah 52 juta PP 2 orang sama anak saya. Tapi mikir saya, sampai di Doha, sit 16 jam. Aduh, cek duit ya. Dari Doha ke Malaysia, transit 16 jam. Waduh, kelengerus. Dari tanggal 30, 31, 1, tanggal 2 baru nyampe di Indonesia. Lama apa enggak, so? 3 hari setengah, 3 hari setengah. Waduh, saya pikir enggak apa-apa. Dan kali lebih baik bayar uang, pakai pesawat yang langsung daripada kayak gini. Salah, dulu enggak. Dulu langsung Jepang, Kanada langsung Atlanta. Cepat, saudara. Ya, puji Tuhan lah, ini pengalaman.
Ayo kita lanjutkan sekarang bagian D, saudara ya. Fokus kekekalan. Semua katakan 23. Fokus kekekalan. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Ini yang kita titik poinnya yang betul ini, saudara ya. Kekudusan, akhirnya apa? Kesudahannya adalah apa? Hidup yang kekal. Apakah saudara senang kalau masuk kepada kehidupan yang kekal? Senang enggak? Wah, kalau enggak senang itu masih gini orangnya ya. Semua orang kepingin hidup yang kekal dalam kerajaan surga, ya apa tidak? Kalau ada bahasa kuno mengatakan, sen lao ping seku. Sen, manusia apa saudara? Lahir. Lao, jadi tua. Ping, sakit. Sah, jadi mati. Ku, penderitaan. Tapi kalau dalam Tuhan beda. Sen lao ping se dendang. Waduh, mati masuk surga. Semua katakan amin, saudara. Aduh, saya ini kalau nyanyi sendiri ya di kamar tuh doa gitu, Tuhan. Saya bilang, kapan Tuhan datang, Tuhan? Bersama malaikat. Saya tidak mau mati, Tuhan. Mati itu tidak enak. Sumuk ditanam di tanah. Tidak ada AC gitu ya. Aduh, masuk no peti lagi, ditanam di tanah lagi. Aduh, ya apa? Saya kepingin menunggu sampai Tuhan datang menjemput saya hidup-hidup gitu loh. Tapi tidak tahu dikabulkan apa enggak ya. Ya karena umurnya sudah 80. Jadi kalau Tuhan datang lebih 10 tahun lagi, umur saya 90. Mungkin saya nutut gitu ya. Tapi asal sehat. Kalau panjang tapi tidak sehat, sakit-sakitan, mendingan mati. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau di Jepang, kalau di China itu sakit. Tidak mati-mati, tapi itu sudah tidak ada harapan, disuntik mati saudara. Itu biasa kalau dicongkok gitu kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak ya, ditunggu sampai ya apa gitu ya. Adik saya kemarin kan minggu lalu mati. Matinya tuh lucu, paru-parunya itu sudah tidak ada, hancur. Jantungnya bagus, makanya tidak bisa mati-mati. Paru-parunya, tapi akhirnya dia tidak mau makan, ya mati juga saudara. Aduh, sampai saya mikir, ya sudahlah. Yang satunya nomor 4 kena pandemi. Hanya 1 minggu kena pandemi mati juga. Waduh, saya pikir umurnya 63. Ya enggak apa-apa lah kalau mati masuk surga, enggak masalah. Orang di dunia ini aneh. Lahir, yang nangis berapa? Kalau yang lahir itu, orang itu hidup ya. Lahir, melahirkan itu ya. Anaknya jadi apa? Nangis toh. Yang lain apa? Ketawa. Banyak yang ketawa. Kalau mati, 1 tertawa, yang lain apa? Menangis, ya apa enggak? Enggak ada orang pergi ke Adijasa itu kemarin, ada jemaat saya mati, yang datang, terus dia banyak apa menangis itu ya. Terus Pak suaminya juga yang pernah mukul, ikut menangis. Ada tangisan buaya pikir saya. Aduh, saudara. Tapi yang mati senyum, saudara. Mukanya itu senyum gitu dong. Aduh, berarti dia senang ketemu Tuhan di surga gitu ya. Semua katakan amin, saudara. Tapi jangan terlalu saudara mikir mati. Mati itu tidak enak. Sumuk, ditanam di tanah kan sumuk, ya dok. Lebih baik Tuhan, menanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman semua sudah digenapi. Matius 24 itu ya, tanda zaman ya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan, ada tsunami, banjir bandang, sungai meluap, tanah longsor, gunung meletus, aduh, apalagi kejahatan tambah kejahatan, yang baik tambah baik, yang jahat tambah jahat. Itu semuanya digenapi apa enggak? Sudah digenapi apa enggak? Sudah, saudara. Nanti tanggal 17 Agustus katanya uang itu semuanya pakai, apa kata? Koin, apa? Itu loh. Yang sekarang tuh, apa sih kemarin ngomong tuh? Pokoknya kalau uang di bank itu semuanya bisa ketahuan semua katanya. Kena pajak semuanya. Aduh, dalam hati saya. Kok semuanya? Sing korupsi tidak kena pajak, heran. Ya, sing korupsi tidak kena pajak. Sing orang normal, sing sederhana kena pajak. Lucu sudah. Aneh apa enggak sudah? Aneh tapi nyata. Ya sudah, tidak usah mikir. Yang berikut, yang ketiga, 1 apa tadi? Melayani. 2, jadi hamba Tuhan. 3, kejar kekudusan. Ya saudara ya.
Yang keempat, sayang, fokus kekekalan. Semua kata 3, fokus kekekalan. Roma 6:22. Ya sama nih ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai sudahnya ialah apa? Hidup yang apa? Hidup yang kekal. Semua katakan amin ya. Upah kepada yang taat. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan apa? Menerima balasannya dari siapa? Tuhan. Kalau manusia itu balas kadang-kadang ya sekedar itu ya. Tapi kalau balasannya dari Tuhan, hebat apa enggak, saudara? Hebat apa enggak? Waduh, hebat, saudara. Saya sendiri pikir, Tuhan, kadang jemaat itu pulang, yang satu tidak ada uang, yang satu naik gojek tidak ada uang, semuanya dikasih itu. Terus saya mikir, Bu, sampai aku naik mati, siapa sih yang mau ngasih itu ya? Sedangkan persembahannya selesai buat makan. Ya apa caranya? Tapi Tuhan mengatakan, apa yang kita perbuat itu akan menerima balasannya dari siapa? Tuhan. Semua katakan amin, saudara. Ayat yang terakhir adalah Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Semua kata 3. Oleh apa, saudara? Oleh perbuatannya. Jadi kebahagiaan itu bukan oleh ucapan, tetapi oleh perbuatan. Perbuatan kita tiap hari kira-kira bagus apa enggak, saudara? Katakan 2-3. Kalau tiap hari ini loh, perbuatan kita bagus apa enggak? Jawab, bagus apa enggak? Kadang bagus, kadang enggak bagus, Bu, gitu. Ya bukan gitulah, saudara. Kita usahalah sebaik-baiknya. Katakan amin, saudara. Saya ini orangnya keras, saudara. Kadang nek ngomong tuh keras gitu. Anak saya sampai bilang, "Mama nih loh, balik-balik ngamuk-ngamuk," gitu. Bukan ngamuk, neges no gitu loh. Tapi tegas itu ketegasan, jadinya kayak ngamuk gitu loh. Tapi sebetulnya, saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itu disebut bahagia oleh karena perbuatannya. Semua katakan amin. Ya, kita ulang dari atas. Yang pertama tadi apa, saudara? Ayo kita baca yang pertama tadi, ciri-ciri orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Merdeka caranya apa? 1, belenggu dosa. 2, hukum Taurat. 3, apa? Perbedaan. Tidak ada perbedaan. Berikut adalah bagaimana menerima kemerdekaan. Yohanes 8:32, Yohanes 8:36. Berikut apa yang harus diperbuat setelah dimerdekakan. 1, apa? Melayani. 2, jadi hamba Tuhan. 3, kejar kekudusan. 4, fokus kekekalan. Semua kata 3, fokus kekekalan. Kesudahannya ialah apa, saudara? Upah kepada mereka yang apa? Taat. Semua kata 3, upah kepada mereka yang apa? Taat, saudara. Memang orang itu kalau tidak taat itu repot, saudara ya. Sudah dikasih tahu ini suaminya orang, masih aja sir sama suaminya orang. Itu namanya taat apa enggak, saudara? Enggak boleh, saudara. Biarpun suami saya kan ada cirinya. Seorang perempuan tanya, "Kamu punya suami baik apa jahat?" "Oh, suamiku jahat, suka mukul." "Suamimu baik, suka ngasih duit, orangnya sabar." Nek gitu, tukar tambah apa? Oh gitu. Mana ada suami itu tukar tambah? Ada enggak? Coba di sini ada enggak suami yang mau ditukar tambah? Sing jahat dikasih sing baik, sing baik kan jahat. Ya enggak ada, saudara. Ya enggak? Makanya kalau kita mikir ya di dunia ini aneh-aneh gitu loh. Jadi saya harap kita semuanya menjadi orang Kristen yang merdeka. Merdeka secara tubuh, jiwa, dan roh. Semua kata 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita hidupnya merdeka secara tubuh, jiwa, dan roh, maka hidup kita ini diberkati Tuhan. Berkat jasmani, kaya di dunia.
berkat rohani, kaya di surga. Semua katakan amin, saudara. Saya kadang-kadang tidak mikir, mama dulu ya, punya duit kasihin orang, punya duit kasihin orang. Mah, anaknya ini mau makan, mah. Iya, makan itu pakai kecap ya makan. Ketimbang dia tidak dikasih makan, kan mati, kasihan, tak gitu kan. Ya wis terserah, terserah. Saudara, kadang-kadang saya sendiri, sekali-sekali Pak Oma, makan sing enak. Balik-balik tempe tahu, bosen gitu. Loh tapi itu kan sehat, tidak kolesterol, ya toh, tidak darah tinggi ya. Kalau makan daging tiap hari kan darah tinggi ya. Nah iya, kalau kita makan yang sederhana, sayuran, waduh, tambah sehat, juga ngunyahnya tidak lama gitu ya. Ya puji Tuhan saudara, saya harap kita semuanya menjadi orang yang merdeka. Semua kata merdeka apa? Merdeka. Waduh, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Mianas, terdengar suara sorak-sorai merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 1945. Di sisi yang lain, ia merintih dan menangis karena ia ditinggalkan oleh suaminya sebagai pejuang bangsa Indonesia. Di sisi yang lain, anak menangis karena ayah tiada memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Itulah sebabnya bangsa ini di sisi yang lain dia tertawa, di sisi yang lain ia sedang menangis. Tetapi demi kemerdekaan Republik Indonesia, pejuang-pejuang tidak mau pantang mundur, tapi maju terus sampai merdeka. Katakan amin. Yes, Tuhan berkati. Amin ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Silakan pemain musik maju ke depan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Kami bersyukur karena kemerdekaan bukan hanya secara jasmani, tetapi merdeka dalam kehidupan rohani, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari segala kejahatan dan kebiasaan hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kekurangan dan dosa kami, supaya kami selalu hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati ladang Tuhan, gereja Tuhan di Mahanain ini, GAP yang ada di Sidoarjo. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Gembala Evi yang sudah mengundang hamba. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Amin. Siapa? Terima kasih. Terima kasih buat Bu Esther yang sudah melayani hari ini. Ya, saudara, kita akan setelah nanti selesai ibadah, kita dapat memberikan persembahan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Sulaiman. Berkati dalam seluruh kehidupannya. Kalau Tuhan masih memberikan panjang umur, kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Biarlah kemanapun Ibu Esther Engkau utus untuk melayani, biarlah dia boleh terus menjangkau begitu banyak jiwa, boleh dimenangkan bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan rindu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau terus menjadi berkat, kami mau fokus kepada kekekalan, dan kami rindu Tuhan, kami boleh hidup di dalam ketaatan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah doa malam pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to